Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Mari kita bercerita tentang sebuah kisah kelam terungkap yang menyisakan pertanyaan yang menggantung di udara. Bayangkan, dosa yang kita lakukan di kampung halaman bisa mengejar kita hingga ke tanah suci, membawa azab yang tak terbayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Tasya, seorang guru dari Jawa Barat, yang merasakan tubuhnya terbakar saat menjalankan ibadah umrah? Apakah dosa masa lalunya yang menghantui atau ada misteri lain yang lebih dalam? Temukan jawabannya dalam kisah penuh pelajaran ini. Tonton sampai habis untuk mengetahui seluruh kebenarannya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa bersyalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Saat matahari menjelang senja menyorot lembut kota Bandung, menciptakan bayangan panjang di trotoar. Tasya berdiri di depan rumah kecilnya, menatap jendela yang dahulu menjadi saksi kebahagiaan bersama Rama, suaminya. Kenangan 10 tahun lalu masih terngiang jelas dalam pikirannya. Suara keras dari api, jeritan Rama, dan aroma kayu terbakar yang menusuk hidungnya. Rama, suaminya, meninggal dalam kebakaran yang menghanguskan rumah mereka. Tasya mengambil secari kertas dari meja kecil di ruang tamu, sebuah tiket umroh yang telah lama dinantikannya. Setelah bertahun-tahun menabung dari gaji sebagai guru PNS, akhirnya ia bisa mewujudkan impian untuk menunaikan ibadah umroh. Ia berharap bisa menemukan kedamaian dan pengampunan di tanah suci. Perjalanan menuju Mekah memberikan pengalaman yang tak terlupakan baginya. Tasya duduk di kursi pesawat, memandangi awan-awan putih yang bergulung-gulung melalui jendela. Ia merasakan campuran antara kegembiraan dan ketegangan yang menggelayutinya. Di sebelahnya, Bella, sahabatnya sekaligus seorang guru agama, tersenyum memberi semangat. "Ini pasti akan menjadi perjalanan yang penuh berkah, Tas," kata Bella sambil menepuk bahu Tasya dengan lembut. "Aku harap begitu, Bella. Aku berharap bisa menemukan ketenangan yang selama ini aku cari," jawab Tasya dengan suara lembut. Sampai di Mekah, mereka disambut dengan udara gurun yang kering. Namun, pemandangan Ka'bah yang megah membuat semua perjalanan yang melelahkan terasa sepadan. Tasya merasakan getaran spiritual yang kuat saat melihat Ka'bah untuk pertama kali. Hatinya dipenuhi harapan. "Ya Allah, ampunilah dosaku. Terimalah ibadahku dengan ridho-Mu." Di hari kedua, panas yang biasa mulai menyerang Tasya. Kepanasan di tengah kota suci ini memang wajar, tapi yang ia rasakan seolah-olah lebih dari sekadar suhu gurun. Kepalanya terasa berat, keringat mengalir deras, dan tubuhnya mulai gemetar. "Aku tidak enak badan, Bella. Sepertinya aku perlu kembali ke hotel dan mandi," kata Tasya dengan suara lemah. Bella mengangguk dan menemaninya kembali ke hotel. Tasya segera mandi untuk mendinginkan tubuhnya, namun panas itu kembali di hari berikutnya, lebih parah dari sebelumnya. Saat mereka sedang tawaf di sekitar Ka'bah, Tasya merasa seolah-olah kulitnya terbakar oleh api. "Bella, tolong aku, panas sekali. Panas api." Tasya berteriak, menarik perhatian banyak orang. Bella segera memegangi Tasya yang tampak kesakitan. "Tasya, tenanglah, ayo kita kembali ke hotel," kata Bella dengan nada cemas. Di hotel, Tasya kembali mandi dan panasnya mereda untuk sementara, namun ia tetap gelisah. Ada sesuatu yang salah. Pada hari berikutnya, ketika melakukan tawaf, Tasya merasakan panas yang lebih hebat lagi. Tubuhnya terasa seolah terbakar hidup-hidup. Ia berteriak dengan putus asa memohon pertolongan, tapi tiba-tiba pandangannya berubah. Ia tidak lagi melihat Ka'bah di depannya, sebaliknya, ia melihat tempat yang mengerikan di hadapannya. Kucing-kucing dengan obor api mendekat dengan mata penuh kebencian. Tubuh Tasya tidak bisa bergerak, seakan terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Kucing itu mulai membakarnya dan rasa sakit yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Tasya hanya bisa menangis merasakan setiap inci tubuhnya terbakar. Tiba-tiba ia tersadar dari keterpakuannya dan kembali berteriak, "Panas! Panas!"
Bella yang selalu setia menemani dengan cepat membawa Tasya kembali ke hotel. "Tasya, cepat mandi lagi. Mungkin ini akan membantu," kata Bella sambil membuka pintu kamar mandi. Tasya segera masuk ke dalam dan membiarkan air dingin mengalir di tubuhnya. Panas itu mereda, tetapi bayangan mengerikan itu terus menghantui pikirannya. Setelah merasa lebih tenang, Tasya duduk di kursi, tubuhnya masih gemetar. "Apa yang sebenarnya terjadi, Tas? Apa yang kau lihat?" tanya Bella dengan cemas. Tasya mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku melihat tempat yang sangat mengerikan. Kucing-kucing dengan obor api membakarku hidup-hidup. Aku tidak tahu apa yang terjadi, Bella. Aku tidak tahu dosaku apa," katanya dengan suara gemetar. "Tasya, coba ceritakan padaku segala sesuatu yang mungkin pernah kau lakukan yang bisa menjelaskan semua ini," kata Bella dengan lembut. Tasya terdiam sejenak, merenung, kemudian air mata mulai mengalir di pipinya. 10 tahun yang lalu, ketika Rama masih hidup, kami memiliki seekor kucing peliharaan. Kucing itu suka menggigit kabel dan benda-benda di sekitarnya. Suatu hari, rumah kami terbakar dan Rama meninggal dunia dalam insiden tersebut. Setelah diperiksa, penyebab kebakaran itu adalah korsleting listrik dari kabel yang rusak yang aku yakini disebabkan oleh kucing kami. Dalam kemarahan dan kesedihanku, aku membakar kucing itu hidup-hidup. Dan setiap kali aku melihat kucing lewat di depanku, aku menangkapnya dan membakarnya hidup-hidup. Aku beranggapan bahwa kucinglah yang membuat suamiku meninggal dalam kebakaran itu," Tasya berkata sambil terisak. Bella terkejut namun tetap tenang. "Tasya, apa yang kau lakukan adalah dosa besar. Rasulullah pernah bersabda, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah. Kamu harus bertobat memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh." Tasya terdiam, merasa sangat bersalah. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Bella. Aku merasa begitu berdosa," katanya dengan suara berat. "Kita semua melakukan kesalahan, tapi Allah Maha Pengampun. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh dan mohon ampunan kepadanya," ujar Bella dengan tenang. Tasya menundukkan kepala dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku menyesal atas semua yang telah kulakukan. Berikanlah aku kedamaian dan ampunan-Mu." Doanya dipenuhi dengan hati yang tulus. Setelah berdoa, Tasya merasakan ketenangan dalam hatinya. Ia melanjutkan rukun umroh tanpa merasakan panas yang membakar lagi, seolah-olah dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahnya di sekitar Ka'bah terasa ringan dan hatinya penuh dengan rasa syukur. Suatu malam ketika dia tidur di hotel, Tasya bermimpi. Dalam mimpi itu, dia melihat kucing-kucing yang pernah ia siksa. Awalnya dia ketakutan, namun kucing-kucing itu mendekatinya dengan tenang tanpa membawa api lagi. Mereka hanya menatapnya dengan mata penuh pengertian. Dalam mimpi itu, Tasya meminta maaf kepada kucing-kucing tersebut. "Maafkan aku. Aku benar-benar menyesal," katanya dengan suara penuh penyesalan. Ketika bangun, Tasya merasa tenang dan damai. Ia tahu bahwa Allah telah mendengar doanya dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sepulangnya ke Indonesia, Tasya tidak lagi dendam terhadap kucing-kucing. Sebaliknya, dia justru kembali memelihara kucing dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kisah Tasya mengajarkan kita tentang pentingnya introspeksi dan tobat. Di balik tragedi dan kemarahan yang pernah ia alami, tersimpan dosa besar yang kemudian menjadi sumber azab di tanah suci. Melalui perjalanan umroh yang penuh cobaan, Tasya menyadari bahwa dosa tidak dapat disembunyikan dan harus diakui serta dihapus dengan tobat yang tulus. Pengalaman spiritual di Mekah membawa Tasya pada pemahaman mendalam tentang kasih sayang dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan tidak pernah menyiksa makhluk hidup, karena setiap perbuatan akan ada balasannya.